Ya, omku mau nunjukin lampu om dua-duanya udah oke. Yang ini ya dua-duanya intinya ya ini kesalahan servis semua nih, parah servisannya, terutama yang ini ya, yang pada menganga casingnya. Langsung kita tes nih om ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita on, udah nyala. Mau ya om, kita langsung full power aja nih, full power. Iya, langsung full power. Wow, mantep. Colokannya nih om yang nggak kuat. Ya omku, alhamdulillah lampunya udah beres semua dua-duanya. Ini kacau ya servisannya, terutama yang ini sebelumnya nih kacau sekali. Langsung kita tes aja nih om. Bismillahirrahmanirrahim. Kita on. Ya, power terkecil. Kita langsung hajar full power aja nih om, biar kelihatan hasil servisnya. Wow, mantep ya om, dihajar berkali-kali udah oke ya. Ini udah nggak ada masalah nih om, udah kuat ya. Kita kecilin dulu ya om ya, biasain sebelum dimatikan itu dikecilin dulu, ditembak terus baru dimatikan ya. Lalu satunya nih om, satunya kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, iya itu dia om, langsung tes full power ya. Mantap om, dengerin om suaranya om. Iya, ini lebih ngeri nih dari barunya nih kayaknya nih ya. Gitu om, nanti tinggal ditunggu ya lampunya. Nih sekali lagi kita ingatkan, sebelum dimatikan, sebelum diistirahatkan, lampu itu dikecilin dulu, power ditembak ya. Sekali, dua kali, tiga kali nggak masalah, terus matiin. Nah gitu aja om ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Korbo Project. Barusan Korbo Project terima paket kiriman. Seperti biasa ini lampu studio ya teman-teman. Kebetulan ini lampunya yang dikirim ini cukup besar gitu. Yang kita dapat kabar ini 2 lampu ya, luar biasa. Ini dari sebuah PT seperti itu ya. Paket masih utuh ya. Yang kita dapat info, lampu ini merek Visico ya teman-teman. Nah permasalahannya dia mati seperti itu. Sebelumnya sudah pernah diservis dan kemudian mati lagi. Akhirnya dari yang menghubungi Korbo Project, mereka mau mencoba mempercayakan lampunya ke Korbo Project seperti itu teman-teman ya. Ya moga-moga Korbo Project dimudahkan ya teman-temannya dalam menservis lampu ini ya. Oke, langsung aja teman-teman kita bongkar, nanti langsung kita cek ya, kita tes seperti itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya ini dia teman-teman, bisa diperhatikan ya, Visico seri yang VC 400 HLR plus ya. Ini termasuk lampu yang sudah wireless ya kalau nggak salah teman-teman yang Korbo Project ketahui ya, dengan power 400 watt begitu teman-teman. Bisa dilihat ini ada belakang panelnya, ada layarnya ya gitu. Ini juga posisi hidup ini ya, bisa diperhatikan
tuh ini masih posisi hidup ya. Jadi permasalahannya ini katanya konslet ya, mati konslet, apa mungkin dia meledak atau gimana. Tapi bisa diperhatikan teman-teman, di sini rada menganga nih ya, tuh rada menganga nih. Ini harusnya ini rapat ini tuh ya, ini rada menganga nih. Jadi ini sepertinya mungkin dicoba servis cuman mungkin nggak beres ya. Ini bisa diperhatikan rada menganga ini. Ini tidak seharusnya menganga ya, seperti itu teman-teman ya. Ya tidak seharusnya ini kebuka tuh ya, bisa diperhatikan. Ini kalau ditekan dari depan nih ya, tuh rada menganga teman-teman ya. Kita perhatikan lampu satunya ya, ini dua-duanya sudah pernah diservis ya teman-teman. Menurut pengakuan yang menginformasikan ke Korbo Project ya, selaku perwakilan dari mungkin PT itu ya, ini dua-duanya sudah pernah diservis begitu, dengan kerusakan mati begitu ya. Entah mungkin ini kerusakan sama atau bagaimana, Korbo Project juga kurang paham teman-teman. Tapi kita coba dulu ya teman-teman, ini kita coba nyalakan. Ini juga ada bekas-bekas ya, congkelan-congkelan mungkin di sini. Mungkin membukanya juga agak repot ini ya lampu ini. Jadi karena memang ini dia mirip seperti apa ya, Godox DE kali ya. Ya jadi dari ini dia bodinya nyambung ke belakang begitu teman-teman. Ya oke, kita tes dulu yang satu ini ya. Oh ini cukup berat teman-teman ya, lampunya ada kurang lebih 2 kilo ini lampu ya. Kita coba tancap teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita on. Iya nyala, tapi di sini nggak ada tanda-tanda ini ya. Di tombol tes ini juga nggak ada. Jadi ini hanya nyala ya. Ini kalau ditekan harusnya bunyi ya teman-teman ya. Ini tulisan audio ini kalau ditekan harusnya bunyi ini. Iya. Konslet katanya, infonya di sini konslet ya. Tapi waduh, ada yang copot teman-teman. Kipasnya ada yang nyangkut di dalam ya. Jadi ini sepertinya ya, kalau kita cium baunya ya teman-teman, ini bau, ini bau keseng, ya. Jadi ya sedikit mau ya teman-teman. Ya oke teman-teman, yang ini ada debu kosong dan beberapa fungsinya nggak normal ya. Oke, kita tes yang ini tuh ya teman-teman, ada yang copot. Emang sepertinya ini waktu pembongkaran mungkin ada yang copot begitu ya teman-teman, karena memang lampu yang dari fisiknya dia nyambung begini sampai belakang itu rada repot begitu. Oke, kita tes yang lampu satunya ini yang nggak ada keterangan apa-apa. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita on. Ini mati ya yang ini teman-teman ya, mati total yang ini. Coba tancap lagi. Iya itu dia,
mati ya. Ya itu dia teman-teman, lampu Vesico VC 400 HLR yang plus ya. Ini ada wirelessnya setahu kita ya. Tapi kalau dari salah satu itu tadi, yang satunya nggak ada tanda-tanda dia ini ya, ada indikator wireless. Atau mungkin kita yang juga belum mengulik ininya ya, fiturnya ya. Oke, gitu aja teman-teman, dilanjut lagi nanti di kelanjutan lampu ini. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya teman-teman sahabat Korbo Project, tadi teman-teman udah lihat ya lampu Vesico yang dikirim ke Korbo Project ya. Tipenya ini ya, Intelligent VC 400 ya, Intelligent VC 400 HLR ya. Ini ini seri yang cepat ya, cepat reloadnya, bukan HSS maksudnya ya. Untuk yang HSS tuh Vesico tuh ada lagi teman-teman, yang sepengetahuan Korbo Project ya gitu. Nah ini seri H itu dia versi yang kecepatan reloadnya cepat gitu ya. Jadi ini kalau yang kita lihat reload tercepatnya di nyaris 3 detik ya. Ya 3 detik lah bisa dibilang ya. Nah, jadi lampu ini sebelumnya ya Korbo Project terima tuh udah kondisi bekas diservis gitu teman-teman. Ya sekali lagi, bukan kita mau menjelek-jelekan tempat servis lain ya teman-teman. Ini kita berbicara apa adanya ya teman-teman. Dan kenapa kita berani berbicara? Karena lampu ini saat kita proses servis tadi teman-teman ya, mungkin tempat servis sebelumnya mungkin sudah benar cara menservisnya, mungkin ini ya begitu. Cuman kalau Korbo Project lihat ya komponen yang ditanam itu langsung rusak lagi seperti itu teman-teman. Loh kok bisa? Oh jangan-jangan apa mungkin komponennya palsu ya, atau gimana? Jadi untuk yang tahu komponen itu palsu atau enggak gitu ya teman-teman, itu hanya yang memegangnya atau misalkan tempat servis yang memasangnya gitu ya. Tapi kalau yang Korbo Project alami ya di lampu ini ya, jadi original itu teman-teman ya, komponen original itu banyak pembuatnya sebetulnya ya, seperti itu. Bahkan waktu Korbo Project service ya lampu ini ya udah, tentunya Korbo Project juga punya ini ya, punya standarisasi ya, yang saat kita pasang sekelas dengan apa komponen yang seperti ada di lampu ini aslinya ya. Itu waktu dipasang teman-teman, dia begitu dites ya, dites di power kecil sih nggak ada masalah, tapi begitu dites di power terbesar dia langsung short gitu. Makanya di sini ada tulisan konslet ya, ini ya apa yang kita dapat. Jadi betul ini langsung konslet dia itu teman-teman ya. Jadi dia di sini nih listrik yang dicolok listrik, intinya ya dia langsung konslet. Jadi untungnya di tempat kita ketahuan ya teman-teman kalau itu konslet, karena kalau nggak ketahuan bahaya tentunya ya, bisa kebakaran gitu, karena kabel yang kita pakai pun sampai panas seperti itu teman-teman ya. Itu untuk teman-teman tahu ya. Jadi di lampu ini kendalanya saat Korbo Project coba servis seperti itu ya, ternyata dia nggak mau cuman sekedar komponen original biasa begitu teman-teman, tapi harus yang daya tahannya lebih tinggi. Jadi kalau Korbo Project sebut ya, yang Korbo Project juga ketahui, ada beberapa komponen elektronik itu yang untuk kelasnya kelas militer. Nah, kita juga kurang tahu kenapa kok dinamakan kelas militer. Jadi kalau si produsen komponen itu dia menyebutkan di info tentang komponennya, kadang dia sebutkan itu for military seperti itu ya. Jadi untuk kelas militer seperti itu teman-teman. Nah ternyata ketahuannya itu setelah dipasang teman-teman begitu. Ada memang beberapa lampu cukup dengan komponen biasa atau bahkan komponen palsu pun mau seperti itu.
bahkan di beberapa lampu ya maunya hanya original begitu. Tapi ada juga lampu-lampu tertentu, bahkan bukan lampu Eropa ya, lampu Cina aja ini, setahu Corbo Project ini Visico ini Cina ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Visico ini merek Cina, dan ada lampu Cina lainnya dia nggak mau komponen original yang biasa begitu teman-teman ya. Jadi harus kelas-kelasnya, kelas-kelas militer mungkin seperti itu ya. Karena memang begitu Corbo Project pernah ngalamin kendala ya, kok ini lampu rusak lagi gitu. Makanya Corbo Project tentu jadi perhatian ya kalau lampu itu udah pernah diservis di tempat lain tapi datang ke Corbo Project masih keadaan rusak begitu ya, katanya udah diservis rusak lagi begitu. Akhirnya malah merambat gitu biasanya teman-teman kemana-mana ya. Karena apa? Karena kerusakan komponen itu nggak cuma satu, kalau udah merambat itu kemana-mana teman-teman. Nah kadang-kadang permasalahannya kalau yang nyervisnya mungkin makin bingung ya, udah dibelikan komponen yang original begitu, kok rusak lagi, akhirnya gimana? Akhirnya dia coba-coba yang lain begitu, komponen-komponen dalam satu board di sini tuh, misalkan tadinya kerusakan di sini, toto oh kok rusak lagi, yang di sini dicoba, di sini dicoba ya, dilihat gitu. Karena ada beberapa kasus itu dilihat itu untuk ngetes komponen itu masih normal atau enggak, itu dia nggak bisa masih tertanam di boardnya gitu teman-teman ya, jadi harus dicabut. Teman-teman bayangin komponen di dalam lampu itu nggak cuma 10-20 ya, dia bisa ratusan komponen. Bayangin salah satu dicabut, satu dicabut, pasang cabut, sedangkan dia untuk pemasangan itu kan dia disolder gitu teman-teman ya. Kesalahan mencabut saat dari penyolderan itu ya, dari solderan itu yang sebelumnya itu bisa menimbulkan bisa konslet ke komponen lain, karena dia jaraknya deket-deket ya, rapat-rapat begitu teman-teman. Komponen itu dia saat saat mencabut itu, namanya mata solder itu tentunya ya, misalkan ini saling rapat gitu teman-teman, nyolder di sini yang sini ikut kena begitu ya, di sini dicabut yang di sini bisa ikut ketarik, nah gitu. Jadi itulah kendala saat nyervis ya. Tentunya itu udah risiko jasa servis ya teman-teman ya. Cuman tentunya begini, kalau misalkan ini ya dia komponen rapat-rapat, yang rusak ini, oke lah ini nggak rusak lah, lagi dicoba mau dicek begitu ya, tentunya dicabutkan. Nah saat dicabut dia disolder begitu, karena susah, komponen itu mungkin kakinya besar atau bagaimana itu ya, makin susah, atau justru makin kecil juga makin susah, akhirnya kena ke yang lain, apa nggak merambat itu teman-teman gitu, paham ya teman-teman ya. Jadi yang rusaknya mana, akhirnya yang lain ikut kena begitu. Kalau udah begitu kan makin pusing itu ya, yang handle service pasti makin pusing teman-teman, karena kita juga pernah ngalamin lah, kita bisa ngomong kita juga pernah ngalamin begitu. Nah permasalahan apa, kenapa Corbo Project pernah menyampaikan oh ini gagal servis gitu. Tentunya kalau gagal servis, yang menservis tentunya jasa servis ya. Kita sampaikan itu karena apa? Kita bukan ngejelek-jelekin teman-teman. Kadang saat kita dikasih kepercayaan ya, saat Corbo Project dikasih kepercayaan, mungkin teman-teman yang udah pernah nyervis tempat lain, begitu dicoba datang ke Corbo Project lampunya itu, nah itu kalau udah bekas servisan yang kita sampaikan itu tadi, komponen ini rapat-rapat begitu ya, akhirnya dia rusak kemana-mana. Kadang ini nggak rusak jadi rusak. Oke lah komponennya nggak rusak, tapi jalurnya rusak. Nah bayangin teman-teman, ya seperti itu, teman-teman lewat jalan yang rusak kayak mana sih, kayak gitu ya. Nah itulah seperti itu teman-teman, tentunya itu menambah kesulitan, menambah waktu, menambah ngabisin energi lah, seperti itu ya teman-teman. Nah itulah kendala-kendala yang Corbo Project alamin. Nah di lampu ini ya, kita perhatikan ya, komponen yang ditanam itu kita nggak tahu komponen asli atau enggak begitu, tapi intinya itu rusak lagi begitu teman-teman. Nah jadi saat Corbo Project sendiri kita coba bukan dengan komponen abal-abal dong ya gitu, karena Corbo Project selalu bergaransi teman-teman untuk hasil servis. Nah itu kita tanam yang original, putus lagi gitu, rusak lagi, konslet seperti itu ya. Kita pusing, loh kok kayak gini, oh jangan-jangan ini dia kelasnya yang kelas militer, seperti itu teman-teman ya. Begitu kita coba kelas militer bener aja, awet begitu ya teman-teman ya. Nanti kita coba langsung nih ya teman-teman, biar teman-teman lihat ya. Intinya lampu kalau sehat, kalau normal itu teman-teman,
tesnya tuh jangan di power terkecil, justru di power terbesar, pentokin, full powerin gitu, tembak berkali-kali. Nah, kalau komponen atau hasil servisnya benar, berhasil, tentunya dia normal begitu ya, akan bekerja normal begitu teman-teman saat di tes di power tertinggi begitu ya. Nah, ini langsung kita tes aja ya teman-teman ya. Langsung kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita hidupkan. Iya, ini di power terkecil nomor 1 ya. Iya, mantap. Oke, kita naikin langsung di full power ya teman-teman. Luar biasa ya teman-teman ya suaranya ya. Wow, mantap ya teman-teman ya. Ini sebelum kita bikin video tentunya ini udah dites dulu teman-teman, minimal ya, minimal 10 kali tembakan itu full power, ini harus nggak ngedrop begitu teman-teman ya. Itu dia teman-teman, untuk memastikan hasil servis itu sudah oke atau belum, seperti itu ya. Oke, kita tes lampu satunya ya teman-teman ya, biar hilang rasa penasaran nih begitu. Iya, ini kita colokin. Bismillahirrahmanirrahim, kita on. Iya, ini di power terkecil. Langsung kita tes di power tertinggi nomor 6. Udah mantep ya teman-teman ya. Wow, ini di tes kita bikin video yang sekarang itu udah berkali-kali. Sebelumnya di tempat servis ya, di bagian servis udah dites lagi teman-teman. Jadi intinya ini mah udah digojlok lah ini ya. Udah dites dengan keras seperti itu ya. Karena harus begitu teman-teman. Karena keluar dari Corbo Project lampu itu udah harus sehat ya. Karena nggak mungkin nanti si pemiliknya nerima kondisi rusak, kan kasihan ya teman-teman ya. Corbo Project juga bakal kerja lagi, intinya begitu, karena ada garansi ya, kecuali kalau putus garansi ya, seperti itu ya. Itu dia teman-teman ya, kesulitan Corbo Project menghandle lampu ini, karena lampu ini komponennya nggak sembarangan atau kelasnya sembarangan ya. Jadi itulah yang pernah Corbo Project sampaikan ya. Ada beberapa lampu yang dia nggak mau cuma sekedar original begitu. Jadi harus originalnya yang spek-spek tertentu. Mungkin lampu ini tertulis di komponennya ya seperti biasa, tapi dia mungkin sebetulnya ya kelas militer, mungkin bisa jadi ya. Tapi semuanya ada masanya teman-teman ya. Begitu. Ini kalau lihat lampunya udah buluk begini, ini mesti udah 3 tahun sampai 5 tahun nih umur lampu nih ya teman-teman. Seperti itu. Ya oke, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di servisan lampu lainnya. Semoga teman-teman semua sehat bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.